Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Anissa Fitri, nomor induk mahasiswa 2025 08442811, mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 4, periode 5 tahun 2025. Prodi Ilmu Pengetahuan Alam dari LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Bakti Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tepatnya di kelas 10 dengan materi energi dan perubahannya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mohon dicek ke kanan kiri kebersihan kalian. Apakah ada sampah? Tidak. Oke, jika tidak ada ya. Oke, jika tidak ada, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Ya Rabbal Alamin. Baik. Nah, untuk selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Enggak. Masuk semua? Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Kepada dia dipersilakan. Sebelumnya Ananda sekalian dimohon berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, silakan duduk kembali ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membacakan kesepakatan kelas yang kita sepakati di awal semester kemarin. Yang pertama, selama proses pembelajaran tidak ada yang makan dan minum. Yang kedua, tidak ada yang mengobrol dan berbicara dengan teman, kecuali saat berdiskusi ataupun jika ada instruksi dari ibu guru. Kita belajar hari ini anak-anak. Siap. Nah, ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siap. Oke, Agung. Tentang perubahan wujud zat. 1. Mencair padat ke cair. 2. Membeku cair ke padat. 3. Menguap cair ke gas. 4. Mengembun gas ke cair. 5. Menyublim padat ke gas. 6. Mengkristal gas ke padat. Oke, terima kasih Agung. Masih ingat ya kita materi minggu lalu? Nah, materi tentang zat dan perubahannya. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama ada mengidentifikasi minimal 5 bentuk energi dan transformasinya dalam peralatan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan prinsip hukum kekebalan energi menggunakan contoh konkret. Yang ketiga, membandingkan kelebihan dan kelemahan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Yang keempat, merancang sebuah produk atau kampanye yang mempromosikan efisiensi energi atau penggunaan energi terbarukan. Oke. Nah, Ibu mau tanya, dari mana energi untuk menyalakan lampu ini berasal? Yang kedua, bagaimana energi itu bisa sampai ke sini? Ada yang bisa jawab? Oke.
untuk mengetahui energi yang menyala dalam lampu itu berasal dari energi cahaya. Paham? Nah, kita akan mengamati video berikut ini. Mohon disimak ya anak-anak. Nah, Ibu mau tanya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang isi dari video tersebut? Apakah paham semuanya tentang isi di video tersebut? Paham, oke. Jika paham, kita akan masuk ke materi. Kita bahas tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Dimanfaatkan oleh makhluk hidup dan benda mati agar dapat selalu digunakan dan tidak berkurang jumlahnya. Paham? Nah, di sini lanjut ada bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi apa? Potensial. Energi potensial yaitu jenis energi pada suatu benda karena letaknya di permukaan bumi dipengaruhi gaya dan gravitasi. Oke, yang kedua ada energi kinetik. Kinetik, energi yang dimiliki benda yang bergerak. Yang ketiga ada energi listrik. Terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak sehingga menimbulkan arus listrik. Oke, yang keempat ada energi kimia. Energi kimia yaitu bentuk energi yang dilepaskan selama reaksi kimia. Nah, selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya itu apa? Energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Selanjutnya ada energi kalor. Energi kalor atau energi panas adalah bentuk energi yang berasal dari suatu zat yang molekul dan atomnya bergetar lebih cepat karena kenaikan suhu. Nah, selanjutnya ada energi bunyi. Nah, ini Ibu bagi LKDP. Apa itu LKDP? LKDP itu lembar kerja peserta didik. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok Ibu harap kalian berdiskusi. Nah, setelah kalian berdiskusi itu menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu nanti kalian tulis di lembar jawaban yang ada di LKDP. Yuk, silakan berdiskusi. Nah, coba buka lembar yang terakhir. Itu ada pengamatan. Coba buka lembar di pengamatan. Lembar pengamatan ada. Lembar pengamatan ada. Sudah? Lembar pengamatan. Sudah? Nah, setelah kalian mengamati gambar kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, itu berbeda atau sama? Kelompok 1, 2, dan 3 itu gambar yang berbeda. Nah, jadi kalian di sini pertanyaannya adalah jelaskan proses perubahan energi yang terjadi. Jadi kalian harus menjelaskan gambar yang ada di atas ini. Paham? Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan apa yang terjadi jika gambar tersebut
gambar tersebut. Oke, paham semuanya? Karena di sini gambarnya berbeda-beda, jadi untuk pertanyaan yang kedua itu pertanyaannya berbeda. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan pertanyaannya. Paham? Oke, yuk lanjut. Sudah bisa? Oke. Ada yang sulit? Oke, paham ya? Ayo boleh berdiskusi. Oke, sembari kita berdiskusi, sepertinya muka-mukanya sudah pucat. Mari kita ice breaking dahulu. Masih ingat ice breakingnya? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding dung. Semangat, aha aha. Semangat, aha aha. Semangat, aha aha. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya, harap kembali. Ya, kita boleh lanjutkan diskusinya. Sudah semua? Kelompok 1, 2, dan 3? Sudah. Siap presentasi? Kita mulai presentasi di kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian. Ini lebih banyak foton yang mengenai panel surya. Ini menyebabkan lebih banyak elektron yang terlepas dari bergerak bebas, sehingga meningkatkan jumlah arus listrik yang dapat dialirkan oleh panel surya. Ada pertanyaan? Untuk kelompok 2 dan 3, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Cukup. Paham semuanya? Kemudian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, dipersilakan presentasi hasil diskusi kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan 2, putaran roda sepeda, generator, kipas. Jelaskan proses perubahan energi yang terjadi. Ini untuk gambarnya ya. Oke, gambarnya kelihatan? 1. Jelaskan proses perubahan energi yang terjadi. Energi kimia berubah menjadi energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator dan akhirnya menjadi energi gerak pada kipas. Penjelasannya, anak yang menggayuh sepeda mengubah energi kimia dari makanan menjadi energi gerak, otot. Energi gerak memutar roda sepeda yang terhubung ke generator. Generator mengubah energi gerak ini menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian menggerakkan kipas, mengubahnya kembali menjadi energi gerak, kinetik rotasi. 2. Jelaskan apa yang terjadi jika putaran roda sepeda dipercepat.
kipas akan berputar lebih cepat. Penjelasannya, karena semakin cepat putaran roda sepeda, energi gerak yang masuk ke generator, semakin banyak energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Energi listrik yang lebih besar ini akan menyebabkan kipas berputar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sekian. Dan akhirnya menjadi energi cahaya pada lampu. Proses perubahan energi yang terjadi dalam simulasi tersebut adalah sebagai berikut. Air yang mengalir dari ketinggian memiliki energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik, energi gerak. Energi kinetik air memutar turbin kincir air. Putaran turbin menggerakkan generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik mengalir ke lampu menyebabkan lampu menyala dengan mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan juga energi panas. 2. Pengaruh kecepatan aliran air. Answer. Lampu akan menyala lebih terang karena generator menghasilkan lebih banyak energi listrik. Jika aliran air semakin cepat, energi kinetik air meningkat. Peningkatan energi kinetik ini menyebabkan turbin berputar lebih cepat. Putaran turbin yang lebih cepat membuat generator bekerja lebih efisien dan menghasilkan jumlah energi listrik yang lebih besar. Akibatnya, lampu menerima lebih banyak energi listrik dan menyala dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, lebih terang. Sekian ada yang ditanyakan. Untuk kelompok 1 dan 2, ada yang ingin dipertanyakan? Cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3. Di-aplaus kepada kelompok 3. Ini hasil dari diskusi kelompok 1. Ini gambar tentang sinar matahari dan panel surya. Nah, jelas tidak gambarnya? Nah, di sini apa manfaat dari sinar matahari untuk panel surya? Apa manfaat dari matahari? Dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan energi. Nah, dari energi matahari itu akan menghasilkan energi listrik. Nah, cahaya matahari ini menjadi proses perubahan energi jika melalui efek apa? Efek apa tadi? Efek apa tadi? Nah, selanjutnya itu ada intensitas cahaya. Apa itu intensitas cahaya? Matahari yang semakin besar. Jika ada matahari, dia cahayanya semakin tinggi, suhunya semakin panas, apa yang terjadi pada panel surya tersebut untuk menghidupkan cahaya? Ada yang bisa jawab? Kelompok 1. Nah, jika adanya semakin besar sinar matahari, maka dia akan semakin, penerangannya semakin terang. Paham? Oke. 2 dan 3. Oke. Selanjutnya kita akan refleksi pembelajaran. Apa yang akan terjadi jika kita hidup tidak adanya energi? Nah, kita ambil contoh tadi. Kita makan itu menambah energi. Nah, jika kita tidak adanya energi, maka ada yang bisa jawab? Oke ya, Manda. Jika tidak ada energi, kehidupan manusia akan berhenti total. Karena energi adalah kekuatan yang mendasari semua fungsi vital seperti gerakan, berpikir, dan bernafas. Oke. Jadi, jika hidup itu tidak ada energi, maka kehidupan akan mati. Tetapi, jika adanya energi, itu bisa merubah apa, Amanda? Oke, jadi intinya, jika di kehidupan itu tidak adanya energi, maka kehidupan akan mati. Nah, peran kita sebagai manusia dalam mempertahankan energi tersebut apa? Peran kita sebagai manusia? Ada yang bisa jawab?
Manda. Peran utama kita sebagai manusia dalam mempertahankan energi adalah sebagai pengelolaan dan konsumen yang bertanggung jawab. Oke. Jadi, kita sebagai konsumen dari energi, kita harus bertanggung jawab untuk energi tersebut. Oke, sepertinya kita butuh ice breaking kembali. Yuk kita ice breaking. Jadi mohon berdiri biar semangat nih. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang, ding, dung. Dang, ding, dung. Se, aha, aha. Mang, aha, aha. Semangat, aha, aha. Semangat. Ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Ding, dung. Dang, ding, dung. Se, aha, aha. Mang, aha, aha. Mang, aha, aha. Semangat. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran. Menyimpulkan materi tentang energi dan perubahannya. Nah, kesimpulan yang kita ambil tentang materi dan perubahan hari ini, yang pertama, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha dan atau perubahan. Yang kedua, ada energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Energi sangat penting untuk berbagai aktivitas manusia dan kemajuan teknologi. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang tadi manusia itu mempertahankan energi. Nah, Ibu kasih contoh. Kalian pagi tadi sudah sarapan? Jika kalian sudah sarapan, apa bentuk energi yang kalian hasilkan? Semangat. Apa yang energi yang kalian hasilkan dari sarapan tadi pagi? Kuat. Semakin kuat? Semangat? Nah, kalau untuk belajar, itu semakin konsentrasi, menghasilkan konsentrasi. Terus yang kedua, fokus. Ada lagi? Ada lagi? Jika, Ibu kasih contoh lagi. Jika kalian hari ini ada mata pelajaran olahraga, PJOK. Ketika kalian pagi belum sarapan, nah kalian bisa tidak melakukan mata pelajaran olahraga di lapangan? Kenapa? Karena tidak sarapan. Nah, karena kita tidak sarapan, artinya tidak ada energi yang masuk di dalam tubuh. Oke, tidak ada yang masuk. Jadi kita semakin lemas, tidak ada energi. Ngantuk tidak kalau kita tidak sarapan? Ngantuk. Nah, yang kedua, Ibu kasih contoh tentang PLTA. Ada yang tahu PLTA? Apa itu PLTA tadi kita bahas? PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita ambil contoh dari pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia itu ada di mana? Ada yang bisa kasih tahu contoh di mana ada pembangkit listrik tenaga air? Kita ambil contoh di bendungan. Ambil contoh di bendungan. Sudah pernah ke bendungan? Apa yang kalian lihat di bendungan? Air dan jadi bendungan itu kan mata air yang dibendung. Nah, ada salah satu perusahaan yang mengkonsumsi air tersebut, mengelola. Nah, menjadi apa? Menjadi pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang bentuk-bentuk energi, sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita akan
merefleksi sebentar. Nah, yang tadi, apa yang akan terjadi jika tidak ada energi? Kita tidak ada energi tadi, ketika kita tidak sarapan di pagi hari, kita tidak ada energi. Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Apa yang akan terjadi jika hidup kita tidak ada energi? Oke, Amanda? Jika tidak ada energi, kehidupan manusia akan berhenti total karena energi adalah kekuatan yang mendasari semua fungsi vital seperti gerakan, berpikir, dan bernafas. Oke, berarti kalau kita tidak ada energi, kita tidak bisa melangsungkan aktivitas. Nah, kita refleksi sebentar. Bagaimana perasaan Ananda tentang pembelajaran hari ini? Dan hal apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Selanjutnya, apa harapan Ananda untuk pembelajaran berikutnya? Boleh refleksi ini ditulis di kertas lembar, nanti boleh dikumpulkan ke Ibu. Yuk, silakan. Ya, satu orang refleksi ini, satu orang satu. Jawab pertanyaannya, bagaimana perasaan Ananda tentang pembelajaran hari ini? Pembelajaran tentang energi dan perubahannya. Terus yang kedua, hal apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa harapan Ananda untuk pembelajaran berikutnya? Boleh ditulis di kertas lembar, nanti dikumpulkan ke Ibu. Nah, kita bahas sedikit deh. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang kalian dapatkan tentang pembelajaran hari ini? Menjadi tahu adanya energi. Ada lagi? Ada lagi? Apa ya? Nah, hal apa yang menarik dari pembelajaran ini? Hal apa yang menarik di pembelajaran hari ini? Yang tadi kalian contohnya menjadi tahu atau bagaimana? Yang ketiga, apa harapan Anda untuk pembelajaran berikutnya? Sudah? Sudah? Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua dipersilakan. Ya, bergerak, tundukkan kepala, berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.